Kembali lagi di Cakrawala Spesial Ramadan dan kami masih berbincang-bincang tentang kiat berbisnis musiman bersama dengan financial planner kami, Mbak Willy Filosofia. Kalau tadi sudah tahu dong ya bagaimana mempersiapkannya untuk berbisnis musiman ini. Tapi biasanya kalau mau berbisnis, orang-orang kan pasti mikirnya, ih nanti bisa untung berapa sih? Nah, kalau kita ngomong soal keuntungan, lebih banyak di bisnis reguler atau bisnis musiman sebenarnya? Kalau saya bilang lebih banyak di bisnis musiman. Oke. Tapi kan itu cuman setahun. Tidak kontinu ya tidak kalau itu continue, ya. Cuma berapa kali. Benar. Gitu. Wajar aja sih kalau lebih banyak. Gitu. Oke, jadi memang keuntungannya lebih banyak. Nah, berarti bagaimana pemirsa terinspirasikah untuk berbisnis musiman? Nah, kali ini apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan kalau kita berbisnis musiman? Jadi yang harus dilakukan dulu, yang harus dilakukan adalah melakukan konsep dulu. Kita mau bisnis apa sih gitu ya. Oke. Kemudian itu yang pertama. Kedua riset. Walaupun misalnya cuma jual kolak, baik lagi tadi ya, cuma jual makanan misalnya, yang ringan aja kolak apa gorengan. Tapi please riset, kita mau jualan di mana. Terus di situ ada apa aja. Kalau di situ kolaknya kita bikin kolak pisang, tetangganya juga bikin kolak pisang semua. Waduh. Harusnya ada pisang nangka atau pandannya lebih tajam Duren, atau gimana. atau apa wah. Macam-macam ya kan? Macam-macam. Jadi kan, inovasi ya? Iya, jadi kita kalau kita mau berbisnis selain kita riset tadi kita konsepnya, inovasinya tuh harus betul-betul memang kita punya produk yang layak untuk dibeli. Oke. Terus mutu juga Mbak, jangan lupa mutunya dijaga. Itu yang harus. Oke, jangan hari ini rasanya manis banget, besok manisnya berkurang gitu ya. Atau enggak misalnya, biar murah nih, tambahin apa tuh? Pemanis buatan. Janganlah. Nah itu makanya, itu yang harus dihindari. Kalau packaging? Tentu perlu, walaupun misalnya, tapi ini sekali makan. Iya. Tapi kalau packagingnya lebih cantik, harganya naik nggak? Naik dong. Kan kita nggak makan packagingnya. Tapi kan sebagai konsumen ya mikirnya kayak gitu ya. Loh tapi konsumen kalau misalnya nih ada kolak dibungkus plastik biasa sama dibungkus cup, pilih mana? Cup bisa langsung. Makanya plastik bingung. Iya harus pulang dulu pakai mangkok dulu. Iya benar. Kemudian juga yang harus kita lakukan adalah tentukan targetnya. Kita tuh mau mentargetkannya siapa? Orang-orang satu komplek harus beli semua. Wah itu bisa kita hitung. Satu komplek ada 50 keluarga kan. Satu keluarga berapa lebih orang. 50 keluarga ya. Iya, nah itu kan bisa dihitung tuh. Benar. Terus kita jadi bisa mikir, oke, berarti saya harus bikin berapa bungkus, modalnya berapa, estimasi keuntungannya berapa. Nah, kan kelihatan. Atau kalau enggak kasih tester dulu. Sekaligus ini kan biasanya kalau orang menjelang puasa kan biasanya kalau dulu ada magenan gitu kan ya. Sekaligus tester nanti aku jualan ya di sini ya jam segini ya. Betul. Bisa jadi ya. Iya, testernya kan nggak banyak-banyak ya. Satu cup aja. Oh, tapi kan sudah, wah jualan ya. Oh, udah orang kalau dikasih dikit malah ngerasa kurang. Betul. Jadi jangan dikasih banyak-banyak. Berarti untuk promosinya juga tetap harus jalan walaupun bisnis musiman ya? Pasti. Itu tetap harus jalan. Jadi jangan ragu untuk melakukan promosi dan jangan ragu untuk kita bilang, saya jualan. Jangan pernah ragu. Oke. Sekalipun misalnya, Mbak Anissa kok jualan kolak sih? Ngapain sih presenter hits kok jualan? Yang penting kan halal. Hari gini nggak jualan. Halo. Saya kan juga jualan jasa ya ini ya. Jasa. Itu jasa juga jualan Iya jualan kan bisa jadi ya. Jadi memang harus itu promosinya. Yang harus dilakukan. Promosinya pun juga harus gencar karena musimnya juga nggak lama kan. Bener. Jadi apa bedanya promosi untuk bisnis yang musiman dengan bisnis yang long term? Jadi kalau yang long term itu kan kita konsepnya beneran targetnya setahun ya. Benar, jadi kan promosi bisa jalan terus. Saya harus melakukan misalnya promosi radio, iklan, terus atau enggak bikin videotron gitu ya, atau ke TV dan lain-lain. Itu harus kita pikirkan. Atau Karena untuk long term. Karena untuk long term. Tapi kalau musiman itu kita harus gencar, benar-benar harus sangat efektif. Oke, jadi yang gencar dan efektif dengan cara apa? Yang tadi itu efektif Mbak, gencar dan efektif. Jadi kalau misalnya kita, itu makanan ya. Terus kalau untuk baju gimana dong? Baju juga bisa. Jadi sebulan sebelumnya kita rajin-rajinlah broadcast. Misalnya bertanya, sebenarnya kita sudah punya produk. Produknya misalnya outer nih yang panjang gitu ya kan. Bulan Ramadan ini kan nggak harus orang selalu berkerudung ya. Tapi kan sebaiknya pakaiannya jauh lebih sopan kan gitu ya. Pasti kan butuhnya outer yang panjang. Celana panjang, semua hal yang tertutup.
Misalnya Atau kita bisa tanya, jadi dipakai sehari-hari, kok bagus beli di mana? Barang daganganku loh. Bisa jadi itu ya. bisa. Nah kita bisa misalnya kalau kita punya gadget gitu, broadcast aja. Outer terkini menurut kalian apa ya? Oh jadi riset dulu. Riset dulu. Itu kan Oke. pasti ada dari 1.000, jangan ke 1.000, dari 500 teman. Pasti ada lah. Masih sih nggak ada yang respon. Pasti ada 100 ada lah ya. Ya sekian persen tuh pasti ada dan kita bisa tahu, oke, yang respon berapa orang nih gitu. Nah yang respon berapa orang itu udah cukup modal buat kita untuk next. Kalau kita bilang jual ini diskon Ramadan, waduh. Hanya di bulan ini, waduh. Hanya hari ini pesan sebelum jam 12 diskon 10.000, walaupun cuma 10.000 loh. Pasti Pokoknya ada kata-kata diskon ya. Itu orang pasti buru-buru. Oke. Persiapan taraweh sudah punya mukena ini, wah mukena jangan kan. Jadi memang dari mukena Mbak. Jadi bisnis musiman itu luar biasa, apalagi bulan puasa Ramadan Benar, gini. benar. Dari mukena, pasminanya. Pasmina outer nih kayak yang panjang. dipakai, outernya udah Pasmina. panjang. Iya. Pas banget, caranya gampang banget sih sebenarnya kalau mau promosi, mungkin Apa mengendorse saja bisa. siapa Endorse gitu juga kan bisa. ya, atau kayak ini endorsean dari Faradiba Fashion, kayak gitu-gitu. Akhirnya kan yang bisa berpromosi juga Iya, kan. nah hal-hal seperti itu yang memang tinggal balik lagi kitanya dalam menjalankan bisnisnya tuh serius apa enggak? Tapi walaupun musiman harus serius lah ya. Oh, harus serius, masa main-main? Kan Jangan itu dong. ada duit di situ. Benar. Kalau untuk masalah duit nggak boleh main-main, Oke. harus serius. Berarti yang nggak boleh dilakukan ketika berbisnis musiman, yang pertama nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Terus apa lagi nih? Kedua harus menjaga produk. Oke. Itu hari ini enak, besok beli lagi perasaan ada yang kurang ya. Waduh, kita bingung jadi. Itu walaupun misalnya sedikit misalnya yang komplain cuma satu kok. Tapi itu pasti dijamin yang komplain itu nggak akan beli lagi. Justru orang yang komplain ini sebenarnya calon pelanggan tetap bukan Iya, sih ya? karena dia balik lagi dan dia beli lagi ya kan. Benar. Dan dia komplain, kok rasanya ada yang kurang ya. Berarti dia melakukan kritikan dan itu harus segera diperbaiki. Oke. Itu jadi selain itu terus yang ketiga tadi distribusinya harus tetap. Misalnya ada yang kalau jualan kolak tadi misalnya aku langganan ya. Langganan ya. Terus oke dianterin ya sebelum beduk. Ya udah beduk, udah nunggu. Makanya belum datang dengan alasan, "Oh, maaf saya ngelayanin yang tadi jualan langsung." Itu nggak boleh. Oke. Nggak boleh banget. Jadi kalau memang sudah komit mau di delivery ya udah sesuai Iya, dengan harus janjinya. sesuai. Itu jam 5 semua. Oke. Lebih baik makanan sudah ada tapi waktunya belum Daripada terlambat ya. daripada terlambat. Benar. Gitu, Mbak. Jadi sebenarnya kalau di Ramadan ini